Film ini dirilis berbarengan saat peresmian game slot yang katanya gacor, padahal mah hoak cuy. Yang berjudul Slot, Serambi Lempit Obat Tegang. Bukan Pandawa 5 namanya, kalau tidak menampilkan gadis-gadis cantik bohai Asia gali menggali harta karun Fir'aun coy. Film diawali oleh seorang wanita yang sibuk bekerja di kantornya. Berjalan mendekati lemari yang bermaksud mengambil dokumen. Karena ingin melanjutkan kerja, memberikan laporan kepada atasannya, tete-tete cantik maju mundur ini panggil saja Teh Botol Raos. Teh Botol Raos ini adalah asisten dan tangan kanan bos di kantornya. Saat Teh Botol Raos ini kembali ke mejanya, datanglah si bos untuk mengecek pekerjaannya dan memberikan dokumen baru ini untuk dicek ulang oleh si Teh Botol Raos ini. Sang bos yang masih muda tapi masih tetap gantengan si aku lah guys, panggil aja dia Pak Tarno. Sesaat sebelum Pak Tarno pergi dari mejanya, dia meminta Teh Botol Raos untuk lembur malam ini. Anjir, curiga ia mengembedah balong euy. Agar tidak terdengar oleh karyawan lainnya, Pak Tarno pun menyampaikannya lewat BBM, bisik-bisik menyeramkan. Teh Botol Raos yang sedikit takut dan ganahan sama bau jigong Pak Tarno terpaksa harus mengiyakan. Lalu setelah pengecekan dokumennya, Teh Botol Raos yang telah memiliki suami diperlihatkan dari cincin anti karat yang melingkar di telunjuknya, diperlihatkan suami yang sedang sibuk memasak untuk menyiapkan makanan saat Teh Botol Raos pulang bekerja. Sang suami yang tidak diceritakan siapa namanya, kita namakan saja dia STM, suami tanpa nama. Si STM adalah seorang suami yang sangat baik, juga setia walaupun sedikit nakal. Di aplikasi hijau yang sering tawar-menawar harga, minta foto, walaupun selalu diblokir oleh para wanita karena PHP-nya. PHP. Namun STM ini sangat perhatian pada istrinya, dan dia diberitahukan melalui telepon bahwa istrinya harus lembur malam ini. Dan mungkin pulang-pulang hamil. Maksudnya pulang-pulang pagi hari. Mengetahui STM yang sudah menyiapkan makanan untuk istrinya, si Teh Botol Raos ini meminta maaf pada suaminya, si STM. Sambil memberikan semangat karena kerja Teh Botol Raos yang sangat banyak harus mematikan kesehatannya. Malamnya di kantor saat karyawan terakhirnya pamit pulang, seperti yang kita duga, dengan sentuhan lembut selembut beludru, tampak membuang waktu banyak, sang bos pun Pak Tarno meluncurkan olahraga ekstrimnya dan mengajak Teh Botol Raos ini berjeli-jeli drink di lahan kosong bersalju. Lalu setelah berlombaan Olimpik jet ski ini yang berdurasi 28 menit selesai, di rumah Teh Botol Raos yang merasakan bersalah pada suaminya terlihat menyiapkan dirinya untuk berbaring. Karena sudah terlalu lelah mengikuti perlombaan Olimpik. Dan ternyata setelah menyusuri di embah Google, Teh Botol Raos ini yang baru saja mengikuti olahraga Olimpik ini pernah cangkul-cangkul bosnya Pak Tarno sebelumnya saat dia berada di ruangan bosnya pada saat itu. Sang bos yang tidak tahan melihat kecantikan Teh Botol Raos dan gunung-gunung yang memiliki jeli-jeli dengan kecepatan cahaya. Sang bos yang menyosorkan bibir-bibirnya yang huruf M itu untuk menghantam bibir-bibir asistennya itu. Keturunan Dozibzura ini diperlihatkan mencangkul-cangkul naik turun gunung bajak membajak ladang milik Teh Botol Raos ini saat perdana enak-enak mereka di kilasan pikiran Teh Botol Raos ini. Dia pun dikagetkan oleh STM suami tanpa nama ini di pagi harinya. Saat si STM menyambut istrinya dengan pelukan, serentak Teh Botol Raos ini menolak. Beralasan belum mandi, padahal takut tercium aroma lumpur panas belut listrik milik Pak Tarno ini. Saking baiknya si STM, dia menyarankan untuk mandi, dan aku akan menyiapkan makanan untuk istrinya. Teh Botol Raos yang tahu suaminya pria baik ini hanya bisa memendam di lubang pantat rasa bersalahnya ini yang akan dibuang saat nanti dia boker kelak. Karena terlalu lama merenung di dalam kamar mandi, mengingat saat kejadian cangkul-mencangkul naik turun gunung bajak membajak ladangnya itu, terdengarlah suara STM di balik pintu untuk memberitahukan bahwa makanannya sudah ready. Lagi-lagi Teh Botol Raos dikejutkan oleh kejutan suaminya yang memberikan kado karena hari ini adalah hari anif pernikahannya yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun.
Saat sedang kembali bekerja, sang bos yang sudah merasakan keasikan serabi lempit dan juga gunung-gunung bersaljunya Tebotoraos, bos ini meminta untuk membantunya menyembuhkan belut listriknya yang sudah berjam-jam mengalami koma. Tebotoraos yang menolak namun takut sama bosnya berusaha membangunkan belut listrik di kantong Semar yang sedang tidur pulas ini. Di rumah, STM pun merasa aneh karena istrinya belum juga kunjung pulang. Berniat memberikan kejutan untuk membawakan makanan ke kantor istrinya tersebut, akhirnya suaminya berangkat ke sana. Di kantor yang sedang sepi, sang bos yang sedang melihat gunung jeli-jeli segar dering duduk sendirian, menghampiri untuk mengajak berselancar ski salju gunung es lagi. Karena mengingat suaminya yang baik, Tebotoraos ini memberanikan diri untuk menghentikan selamanya perlombaan selancar salju Olimpik tersebut. Namun sang bos mengingat kata-kata Tebotoraos ini yang pernah bilang karena tidak puas oleh suaminya. Karena takut disampaikan, akhirnya merasakan kembali seteruman belut listrik milik Pak Tarno bosnya ini. Namun naasnya dalam kejadian perlombaan kali ini, STM tiba-tiba datang ke rumahnya dan melihat istrinya sedang mencangkul-cangkul naik turun gunung bajak membajak ladang milik Tebotoraos istrinya itu. Melihat itu STM pun suaminya langsung pergi. Namun si bos menariknya untuk melanjutkan enak-enaknya yang sempat terjeda. Film pun berakhir dengan menampilkan istrinya yang belum pernah berani berbicara dengan suaminya karena takut coy. Dan masih mau melakukan cangkul-mencangkul dengan belut listrik bosnya ini coy. Pepatah dari Mario Pejo, saat orang yang kita cintai sudah mengubur kecurigaannya, maka kita harus menjaga baik-baik kepercayaan itu. Akhir yang membagongkan kan guys, kesetiaan dibalas kedustaan. Sakitnya tuh di sini loh guys. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Mimin juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton film-film Mimin, kisah gadis-gadis cantik bohai Asia gali menggali harta karun Fir'aun ini coy. Jangan lupa komen di bawah ya, dan juga jangan lupa subscribe guys. Oke guys, terima kasih buat pasukan Babar Tercrot yang sudah menyaksikan film ini. Sampai jumpa lagi di video barbar selanjutnya. See you next time. See you everybody.